Dulu sama Roy Suryo nggak pernah kamu dijamu kayak gini? Belum pernah, Bang. Belum pernah sama Roy Suryo? Dikasih makanan kayak begini belum pernah? Iya, belum pernah. Telur sama mie doang. Kadang telur sama mie doang dari rumah. Kadang ya ada sayur, ada Sayur doang gitu ya. sayur doang. Kalau pengen enak beli sendiri kata ibu, Pak. Kalau pengen enak beli Dan sendiri. itu pun kasbon potong Kalau duit. di sini adanya kayak gini. Kalau pengen enak beli sendiri. Tapi saya luruskan dulu, ini bukan direkrut, tapi dia minta kerjaan karena istrinya baru lahiran. Kan saya juga dulu supir mikrolet, jadi seneng aja gitu. Berapa lama sih di sana, Bang? 3 bulan, Bang. 3 bulan. Ya. Apa aja yang dikerjakan di sana sama jadi karyawan? Kalau di sana sih kerjanya supir, cuman serabutan gitu, Bang. Apa aja dikerjain gitu, Bang. Sampai nyapu ngepel, sampai kebun ngurusin tanaman, sampai ngurusin kucing gitu. Tapi mungkin perlakuannya seperti apa sih dari Pak Roy sama istrinya? Kalau Pak Roy sama istrinya pelakuannya ya umumnya aja, Bang. Umumnya saya kerja gitu. Mungkin gimana adakah perlakuan yang gak enak dari dia, mungkin apa yang gak enaknya, apa yang enaknya? Kalau nggak enaknya mungkin pelit itu ya. Pak, Terlalu pelit jadi. terlalu pahit. Terlalu pelit gitu. Terlalu Jadi pelit. ya jadi bos. Pelitnya seperti apa tuh? Ya gimana ya? Kalau saya uang makan sih kadang dikasih, kadang enggak gitu. Oh, Maksudnya bukan uang makan sih, apa ya? Duit lah kalau pulang malam. Kalau mungkin kalau di tempat lain kan Uang bonus. iya, kalau di tempat lain kan mungkin kalau pulang malam atau pulang pagi mungkin ada lembur gitu kan. Kalau di situ sih nggak ada. Jadi kalau menurut saya kerjanya terlalu banyak di situ gitu. Kerjanya banyak, uang tipnya nggak ada. Ya Sekarang kerjanya terlalu banyak, terlalu serabutan. Nggak nyamannya ya di situlah. pernah makan enak seperti ini ya? Nggak pernah, Bang. Nggak pernah. Kalaupun pernah, nasi padang itu pun sekali dibeliin sama temennya bapak. Temennya Pak Roy ya. Saya ingat itu dibeliin. Sampai supirnya temennya bapak bilang gini, itu supirnya Pak Roy udah makan belum? Belum. Ya udah sekalian dipesenin, bilang gitu. Gitu, Bang. Tapi kalau gaji berapa? Kalau gaji 1 bulan 2.500.000. Iya. Itu nggak telat kan bayarnya? Kalau bayarnya sih bayarnya nggak telat. Paling pas kemarin aja itu pas mau keluar itu telatnya mungkin karena satu udah ribut duluan sama saya, dalam arti cekcok gitulah. Cekcok. Ya maksudnya saya teriak-teriakin gitu kan, suruh keluar gara-garanya saya minta libur, tapi sama ibu disuruh kerja. Nah saya nggak mau kerja itu, terus diusir karena pengen libur. Udah lama kan nggak libur, dalam 3 bulan itu saya nggak dikasih libur. Boleh libur bilangnya, cuman saya harus tetap ngurusin kucing gitu kan, beresin kandang dulu, bersihin kandang kucing, habis itu boleh kamu pergi gitu. Saya nggak mau. Kalau kayak gitu sama aja saya kerja. Kalau udah libur kan ya udah nggak ngerjain apa-apa. Konteks libur yang dimaksud itu seperti apa sih, yang abang kan abang tinggal di rumahnya gitu ya? Iya betul. Jadi 24 jam apa kerja sebenarnya? Ya kalau 24 jam sih enggak ya, mungkin ya kadang sampai malam sih. Iya. Kadang sampai malam, sampai pagi pun pernah sih. Sampai jam 2 itu pernah. Nganter si bapak, kadang nganter ibu. Kan saya supirnya nggak cuma nganter bapak, nganter ibu juga. Jadi pokoknya serabutan lah di situ. Oh gitu. Iya. Lalu berarti selama 3 bulan itu nggak pernah dikasih libur, nggak pernah dikasih Kalau keluar gitu?
Iya, kalau bilangnya sih boleh libur, cuman saya harus ngerjain bersihin kandang kucing dulu. Nah, itulah saya yang nggak mau. Nah, saya pun bilang begitu sama ibu. Tapi katanya peraturan ibu kayak gitu. Ya udah. Saya jadinya keluar. Kucingnya berapa banyak? Kucingnya banyak. Pokoknya kalau sama anak-anaknya ya mungkin 13 14-an lah, 15-an gitu. Sama anaknya. Bersihin kucing. Iya. Mandiin. Dari mandiin, dari nyisirin pun saya diajarin sama pembantunya. Ya pokoknya dari mandiin, dari bersihin. Pokoknya kayak gitu sih kalau bersihin kucing. Pertama ya pagi bersihin kucing dulu nih. Habis itu baru disuruh ngurusin mobil gitu. Tapi kalau tadi pas keluarnya itu gimana? Kan nggak diboleh libur nih. Iya. Akhirnya dia suruh nyuci kucing, ya kan? Nggak dibolehin libur, cuman saya disuruh kerja lagi ngurusin, maksudnya disuruh bersihin kandang. Iya, Nah, maksudnya, nah itu saya nggak mau. Nah itu udah saya jadi keluarnya di situ. keluarnya di situ. Ya gara-gara itu. Nggak jadi. Iya. Nggak jadi ngurus kucing, nggak jadi. Iya, saya diusir lah sama bapak, suruh pergi, suruh keluar gitu ya. Tapi waktu itu saya belum digaji itu. Dalam arti belum keluar lah gaji saya. Belum keluar tapi udah disuruh pergi. Teriak-teriak si bapak sampai ya tetangga dengar semua itu, security pun datang. Tapi saya diusir, ya udah saya pergi. Dari situ saya sambil nunggu, saya WA terus sama ibu, Bu, kapan gaji saya mau ditransfer. Saya kan belum. Di pos hansip kan? Iya, saya berhenti di pos security, tapi sama pas pos security juga Bapak security bingung mau belain saya, mungkin takut sama Pak Roy ya. Mau belain Pak Roy. Ya mungkin takut lah membelain saya gitu kan. Akhirnya security bilang gini, "Yaudah Mas, sabar aja. Yang penting kamu keluar dulu dari komplek ini," gitu kan. Ya udah saya keluar. Saya pergi ke tempat saudara sambil nunggu kabar ibu transfer gitu kan. Saya ambil nunggu kabar terus ditransfer, ya udah saya pergi dari situ. Oh, jadi malam itu ditransfer sama Iya, pokoknya selang berapa jam aja sih. berapa jam? Cuman gara-gara ibu mau pergi sama bapak bilangnya buru-buru pagi-pagi itu. Kan cekcoknya pagi-pagi itu. Suruh bapak pun teriak-teriak suruh ini beresin semua baju-bajunya gitu kan. Saya beresin semua. Jadi begitu, Bang. Oke, tapi nggak sempat nggak ada adegan kejar-kejaran berarti waktu ke security? Oh, nggak ada. Cuman bapak teriak-teriak udah marah-marah banget. Ketahuan tetangga-tetangga dong? Tahu ya, pasti tahu lah orang teriak-teriak. Dengeran tetangga-tetangga? Dengar pasti tahu. Pasti tahu. Terus habis itu abang kan Bahkan nggak ada uang nih. iya. Abang mau lari kemana, ada kepikiran nggak? Kalau itu udah kepikiran saya, cuman saya paling mikirnya gini, kan saya ada teman daerah Bintaro juga di situ kan. Ya mungkin sementara saya nunggu di teman saya lah ini daripada sambil nunggu gaji keluar gitu kan. Pokoknya saya nggak mau kalau nggak digaji kan. Ya walaupun itu belum 1 bulan, tapi kan tetap digaji kan. Kan tinggal dihitung aja, 2,5 dibagi. Seandainya saya kerja 10 hari ya dibagilah berapa gitu kan. 1 bulannya kurang itu pas itu waktu itu. Tapi udah digaji sih. Akhirnya udah digaji. Iya. Abang kan udah digaji, habis itu abang lagi kemana? Saya pergi ke kampung dulu waktu itu. Selang berapa bulan saya ngubungin Bapak Firdaus minta kerjaan gitu. Abang udah kenal sama Bang Daud sebelumnya? Sebelumnya cuman kenal di sosmed aja sih, di TikTok. Sosmed. Ya saya DM Bapak Firdaus gitu. Pak, salam kenal Pak gitu. Bang, tanggapannya Bang Firdaus, tanggapannya tadi kan di mobil kerja sampai pagi ya? Iya, Melewati jam 8 jam kan? Iya. Itu melewati 8 jam, habis itu dia nggak dikasih libur. Bahkan dia minta libur sehari pun harus cuci kandang kucing. Itu menyalahi aturan ketenaga kerjaan nggak dari teknik hukum?
Kalau dari perspektif hukum itu sudah jelas ya melanggar ketenaga kerjaan karena kerja di luar batas normal ya. Yang jam kerja kita kan 8 jam kan. Kalau di atas itu ya tergantung kesepakatan. Apakah ada kesepakatan dia liburnya apakah ada kesepakatan dia itu dianggap lembur atau tidak kan lagi-lagi tergantung daripada kesepakatan bersama. Kalau itu sifatnya dadakan yang tidak ada perjanjian apa-apa ya tergantung perasaan kalau itu. Jadi mengacu pada perasaan lagi. Perasaannya nyaman apa enggak diajak begitu kan. Lalu perasaannya nyaman gak dikasih uang 15.000 kayak gitu. Sekali dikasih kadang enggak kan. Lalu perasaannya nyaman gak ketika dia disuruh ngurus kucing padahal itu jamnya libur kan gitu. Karena dia selama berapa bulan ini kerja nggak pernah libur. Gitu. Dan dia bercerita tentang ya, apa yang terjadi di dalam sana gitu kepada saya. Ya saya sih mendengarkan aja keluh kesah gitu. Kayak telur dia lapar malam-malam mau minta makan nggak ada, ya kan? Telurnya dibawa ke kamar oleh istrinya Roy Suryo kan gitu. Dari kulkas dipindahin di kamar, bayangin aja telur dari dalam kulkas di dalam kulkas dipindahin ke dalam kamar karena menghindari dimakan sama dia. Ini telur satu berapa biji sih kan, karena dia lapar gitu loh. Sementara dia kerjanya kan serabutan, apa aja dikerjain, nyupir, ngepel, apa kayak gitu gitulah. Bukan ngepel apa, kebun, bersih kolam ikan apa segala gitu. Jadi dia bukan kerja supir lagi, kerjanya udah banyak cabangnya gitu. Jadi iya dengan 7,5 bukan gini. Kalau dia kerjanya supir tapi disuruh kerja lain itu udah melanggar undang-undang tenaga kerjaan. Harus ada item per itemnya kan gitu. Makanya hari ini kan dia sebagai public figure yang mengatasnamakan rakyat terus kan gitu. Ini telah berlaku yang sangat parah gitu. Dan waktu dia minta libur pun tidak ada kebijaksanaan. Bahkan Roy Suryo berteriak-teriak di tengah masyarakat yang banyak mempermalukan beliau, mengusir paksa. Sampai beliau ini menunggu gajinya di luar pos security. Bahkan setelah di pos security, Roy Suryo ini tidak puas. Masih memprovokasi RT dan memanggil RT untuk mengusirnya ini dari pos security. Dan ini anak ini udah bilang saya akan pergi apabila dikasih gaji saya karena saya udah kerja. Nanti aja nih ada uang 100 buat pulang ke Jawa ya kan, 100 kan nggak cukup. Ini dikata-katain apa, ada kata kalimat kasar gak sih? Kalau kalimat kasar sih Nggak ada ya? lupa saya Pak, cuman ingatnya itu teriak-teriak aja sih, Teriak-teriaknya apa? marah. Kayak bego keluar kamu. Enggak, pokoknya kamu hari ini juga, sekarang juga kamu harus keluar. Harus hari ini juga kamu harus keluar dari rumah ini, bilangnya gitu si papa. Tapi nadanya kan nadanya kenceng. Ya, Hari ini juga kamu harus keluar dari rumah ini. Hei, tetangga kayak gitu-gitu. Iya, kenceng banget teriak-teriak. Kenceng-kencengnya gitu. Itu kena pasal berapa Pak? Ya perbuatan tidak menyenangkan. Kalau pasal dulu kan 335. Kalau sekarang kan saya belum baca lagi tuh. Ini yang saya bilang tadi di sini. Ini Roy Suryo ini sebenarnya orangnya kejam. Ya, menurut kita ya kejam dan ya kata dia ini ya tergolong orang pelit lah gitu. Kurang memikirkan pekerjaannya gitu. Makanya ya ini yang biar masyarakat juga paham ya. Roy Suryo mengatasnamakan rakyat, berjuang sekarang hari ini, katanya berjuang untuk rakyat. Tapi rakyat yang di matanya dia ya disengsarakan kayak gini. Padahal dia dalam kondisi ini istrinya sedang melahirkan, baru melahirkan langsung diusir ini. Baru melahirkan lagi punya bayi yang butuh susu, pampers dan lain. Diusir hanya karena minta libur. Ya betul Pak. Oh, punya anak. Ya di kampung punya anak satu. Mendengarnya gimana dia anak keluarga di? Ya waktu saya masih kerja di tempat Roy Suryo ya mendengarnya gimana, sedih gitu kan, makan aja saya merasa terlantar di sana. Terlantarnya ya dalam 3 bulan satu nggak pernah lah dikasih makan enak, contoh aja ayam lah gitu ya, nggak pernah sih. Ya pokoknya terlalu nggak kurang memikirkan pekerjaannya lah, menurut saya begitu. Bang, ada sekiranya untuk membawa kasus ini ke jalur hukum, kira-kira dikenakan tenaga kerjaan gitu kan atau gimana?
Enggak sih, saya menasihati beliau udahlah nggak usah. Karena beliau hari ini di sini ya bersama saya bilang sama beliau sama Mas Agam ya. Ini dengan saya berjuang ini ada makanannya kita makan, nggak ada makanannya jangan teriak kemana-mana. Sabar. Yang penting istri tercukupi di kampung, ini juga jadi ganteng, kayaknya kan. Tadinya kayak Amit-Amit, sekarang kayak Amitabh Bachchan ya kan. Apa aja yang abang udah berikan ke Tanya sendiri lah, saya nggak bisa tanya. apa aja yang udah diberikan dari abang? Gini deh pertamanya, kenapa waktu itu langsung kepikiran DM Bang Firdaus? Saya sering, jadi begini sih, kalau waktu itu kepikirannya begini. Saya lihat-lihat TikTok Bang, ada itu Pak Firdaus ya, lihat-lihat tentang lagi posisi bahas Roy Suryo juga kan waktu itu. Nah saya DM lah, maksudnya ya Pro Gibran lah gitu kan. Nah terus saya DM berkenalan sama beliau, sama Pak Firdaus, begitu Bang. Saya juga ya pokoknya tanyalah, suatu saat kalau saya pengen kerja bisa nggak Pak, tolong saya carikan kerja. Saya pun pernah tanya begitu. Dibalas tuh sama Bang Firdaus? Dibales sama Bapak. Bahkan saya minta nomor WA-nya dikasih sama Pak Firdaus. Udah dibeliin apa aja sih dari sama Bang? Kalau dibeliin udah banyak, hampir semua lah, hampir tas sama sepatu, baju, celana udah hampir semua dibeliin. Beli sepatu baru. Iya, Jadi udah berapa lama sama Bang Firdaus? ya kurang lebih 1 minggu lah. Dalam 1 minggu dibandingkan 3 bulan itu jauh rasanya beda ya? Jauh banget, jauh sekali. Karena ya mungkin beda bos kan. Sosok Bang Firdaus akhirnya dalam seminggu ini melihatnya seperti apa? Ya baik, baik. Belum waktunya gajian pun udah dikasih duit, udah maksudnya dipikirkan pekerjaannya gitu. Gajinya lebih gede dong Mas Rin. Sama aja gaji sama. Sama aja, amin. Gaji sama aja. Tapi Perut nggak saya pernah. saya tanya. Jadi kalau untuk gaji kan saya tanya awalnya gaji berapa, ya dia mintanya 2,5 juta ya udah saya iyahin gitu loh, karena ini juga kan bukan supir utama saya, ini kan dalam keluarga saya ini supir keempat. Saya kan ada 4 supir gitu loh, dan supir-supir itu rata-rata kerjanya ya kayak begini, nyantai ganti-gantian bawa mobil, kadang nggak bawa mobil seharian gitu, kadang 2 hari nggak bawa mobil, yang ini kan supir saya, itu juga supir saya, itu supir saya juga. Tapi kadang-kadang kalau saya lagi celengnya saya bawa sendiri ngebut gitu kan. Kalau saya lagi mau ngebut, udah ada kamu di belakang, saya yang bawa, bus ngebut. Kalau saya lagi celeng. Bahkan itu ya malah disupirin Nah, ya. saya supirin kadang-kadang. Kalau saya lagi bosan disupirin, saya nyupir sendiri. Kan saya juga dulu supir mikrolet, jadi seneng aja gitu. Ya, Bang,